Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Di video kali ini gua mau bahas analisa taktikal, kemudian gua mau mencari pola eh, bullish hidden divergence ya. Kenapa ngomong gua pakai pola ini? Karena bullish hidden divergence itu menunjukkan ya adanya perbedaan pergerakan dari candle dan indikator. Gue pakai indikator RSI di sini dan video ini bersifat edukasi, informasi. Silahkan nanti pelajari teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman nggak ketinggalan untuk berita-beritanya. Oke, langsung aja. Di sini gue mau bahas pertama IHSG ditutup naik tipis di level 7.200 ya, 7.200 naik 0,37% dan ini masih seperti konsolidasi ya, apakah turun setelah minggu kemarin hari Jumat turun sebesar hampir 2%, dan apakah nanti melanjutkan kenaikan. Kalau menurut gue sih di September bisa sampai ke 7.100-an nih, ke area yang diarsir di sini nih, karena memang probability-nya IHSG waktunya koreksi dan kenaikannya tidak begitu tinggi. Maka kenaikan sejak pertengahan akhir Agustus itu harusnya diimbangi dengan koreksi yang wajar gitu. Oke, kemudian secara pola kalau kita lihat di sini ya, kita cari di mana ya? Di sini nih. Ada yang namanya membentuk pola bullish hidden divergence. Nah, apa itu pola pola hidden eh, pola bullish hidden divergence, di mana kalau kita tarik di sini berada di bawah ya, kita tarik garisnya di bawah candle itu kan ini naik ya, uptrend, tetapi indikator pakai RSI itu turun. Nah, itu namanya pola bullish hidden divergence. Nah, kemungkinan jika memang ini terbentuk pola bullish hidden divergence, saham itu naik dan terbukti IHSG itu naik ya. Di sini kalau misalnya kita beli daerah di area 7.100, kemarin udah sampai naik IHSG itu sekitar hampir 4%. Nah, gimana saham-saham yang lain gitu? Karena kan kalau IHSG kan emang dari tahun ke tahun uptrend terus, udah pasti gitu, naik gitu kan. Nah, saham-saham yang lain kita lihat di sini. Pertama coba lihat Antam ya. Antam coba kita analisa dan kita tentukan nih target. Di sini gue udah bikin Excel. Kalau misalnya kita tulis harga sekarang, kemudian kita amati sampai Desember ya. Desember asumsinya jual gitu. Antam di sini sekarang ditutup ke level harga 2014 ya, naik tipis di 0,49%, dan ini sudah membentuk pola bullish hidden divergence itu sejak 19 Juli ke 23 Agustus. Nah, kalau udah terbentuk pola bullish divergence seperti ini, kira-kira gimana? Kalau menurut gue sih targetnya Antam ini masih dalam area buy, tapi tunggulah koreksi ke area 1.900 tuh menarik tuh. Dan targetnya itu di harga 2.500. Itu untuk Antam, paling terdekatnya. Nah, coba kita lihat ya, kita tulis 2014 di sini untuk Antam. Anggaplah ini nilai belinya, research ini kita coba studi ya sampai Desember dengan pola sekarang bullish divergent, naik nggak gitu. Itu yang pertama, Antam. Kemudian kita lihat juga Antam secara transaksi asing dalam 2 hari berturut-turut justru diakumulasi oleh asing. Akumulasi, volume gede, bullish divergent. eh, Nah, ini udah pertanda gitu kan. Ternyata asing udah akumulasi. Kayak nggak apa-apa, itu untuk Antam. Kemudian Pegas.
Pegas hari ini ya ditutup minus 0,55 ke harga 1.820. Kemudian kalau dilihat dari asing, transaksi dari broker summary setelah tanggal 15-16 itu didistribusi atau dijual oleh asing, hari ini asing net buy. Skalanya juga besar ya volumenya. Net buy-nya besar. Dan ini sudah terbentuk pola bullish divergence sejak 18 Juli ke 8 Agustus. Nah, kemudian terbentuk lagi 2 kali, gitu kan? Untuk lagi nih, 18 Agustus sampai ke 16 September. Nah, ini belum ada kelanjutannya nih naik nih, pegas. Nah, minimalnya kalau menurut gue, pegas itu bisa naik ke resisten terdekatnya nih. Kemarin kan sudah pernah naik nih ke 1.900. Minimal menurut gue sih masih bisa naik ke 1.900 itu eh, dengan keuntungan 7,69%. Coba kita tulis ya di sini 1.820. 1.820. Posisi asing juga akumulasi sudah mulai akumulasi gitu. Itu pegas. Kemudian ada saham apa lagi? Medco. Menko juga gua analisa tadi dan gua ada tandai bahwa Menko ini setelah menyentuh harga tertingginya sampai 1.000 ya. Ternyata Menko ini membentuk pola bullish divergent juga dari candle 23 Agustus ditarik ke candle 14 September itu bullish. Tetapi indikator itu menunjukkan ke bawah yang artinya ada perbedaan pergerakan candle dan indikator. Meskipun memang hari ini ditutup naik tapi tipis ke 0,52% ke harga 970. Coba kita lihat Menko itu dari transaksi asing. Nah, benar aja Menko itu dalam 4 hari kemarin ya, 4 hari terakhir itu diakumulasi oleh asing. Kalau kita tulis lah yang di sini, Menko beli di 970 ya, dengan pola sudah terbentuk bullish divergent ya. Nanti kita lihat di Desember. Oke, ataupun November lah kita lihat lah. Yang penting naik apa enggak gitu. Oke, selanjutnya itu ada BRI ya. BBRI juga gue udah amati ya sejak awal Agustus malah ya. Sejak awal Agustus ini atau pertengahan Juli lah ya, dia udah naik gitu dan terbentuk bullish divergence di sini ya. Candle 15 Juli ke candle 31 Agustus. Pergerakan itu uptrend, tetapi indikator RSI itu dia turun. Nah, menandakan ini bullish divergent dan benar aja BBRI naik. Nah, dari level harga 4.200 ke level 4.600 itu. Nah, sekarang BRI itu ditutup di harga 4.570, naik 1,5%. Nah, BRI ini unik dan istimewa bagi gua karena di sini masih terbuka gap ya. Kemudian kalau nembus ke 4.400, gua langsung HK pribadi nih. Gua pribadi itu langsung HK karena bagus kesempatannya gua makan jual di sampai menutup gap. Didukung dengan bullish divergent. Kalau untuk jangka panjang, PBRI ini dia eh, targetnya sih gue 5.000 ya, sekitar 5.000. Tapi kalau akhir tahun dikasih 4.800 ya cukup menarik gitu lagi. Kita lihat transaksi asing setelah di hari Jumat IHSG turun sampai 2% hampir. Nah, BBRI hari ini juga diakumulasi setelah di penutupan perdagangan terakhir itu turun di distribusi. Secara akumulasi atau gabungan sejak tanggal 31 Agustus itu BBRI lebih banyak diakumulasi oleh asing. Jadi banyak faktor ya. Eh, sudah terbentuk pola bullish divergent 2 kali, potensinya ini belum kemana-mana harganya. Kalaupun turun ke 4.400 itu jadi bagus banget, berarti murah banget. Potensi pertama itu kita
take profit di 4.800 sampai dengan gap tertutup. Yang kedua itu sampai 5.000 gitu. Oke, sekarang di 4.570. Kita tulis di sini 4.570. Itu BBRI. Kemudian Harum. Harum hari ini ditutup naik, turun ya, turun 1,57% ke level harga 1.880. Di sini Harum juga terbentuk di bullish divergence itu dari candle tanggal 19 Juli jika ditarik ke candle 23 Agustus. Nah, ini sebenarnya memang sudah uptrend lagi, tapi belum antara dua nih kalau untuk Harum ini. Kalau ditarik dari 26 Agustus itu kan udah naik sekitar 24%. Tapi menarik jika Harum itu break di atas harga 2000 itu menarik karena bakal lanjut naik. Nah, menurut gue targetnya itu untuk Harum jika bisa break di atas harga itu, break nih ya, di atas harga 2000 targetnya ke sini. 2.300 sampai 2.400 dan paling tertingginya di sini 2.800 untuk Harum. Oke lah, kita tulis aja sekarang 1.880. Nah, itu tak kita lihat Harum transaksi asingnya, meskipun memang Harum eh, secara asing lebih banyak di distribusi, bahkan memang hampir sebulan terakhir Harum dijual oleh asing, ya. Tapi kita masih ada kesempatan justru ketika memang dia naiknya udah tinggi ya, gitu kan. Kemudian sekarang justru memang menurut gue sih koreksi. Ini kesempatan. Kalau misalkan turun mendekati area 1.700 itu menarik. Harus ditandai dengan adanya akumulasi asing juga. Tentu akan menarik. Nah, seperti pada bulan Agustus ya. Kita lihat pada bulan Agustus itu kan naik nih Agustus ya. Itu karena ada asing akumulasi gitu. Apa-apa, kita tulis, masukin, ada kemungkinan Harum naik lagi. Nah, oke, itu stock pick ya menurut gue bisa diperhatikan, kita amati bareng-bareng sampai ya kalaupun Oktober, November, Desember udah naik ya dijual gitu. Karena gue mau menguji apakah ketika saham itu membentuk pola bullish divergent itu akan naik atau enggak gitu. Dari beberapa histori sih naik, tapi dari kelima ini apakah mana nih yang probability-nya lebih tinggi? Oke, sama-sama nanti kita amati tiap hari ataupun di setiap minggu akan gue analisa juga gitu. Oke. Terima kasih buat teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.